Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Semoga pengunjung meraih kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang majikan cantik tergoda dengan sopirnya, hingga menikahinya. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Hujan turun deras di kota kecil di perbukitan. Sepasang mata memandang keluar jendela kaca besar di ruang tamu rumah mewah. Mata itu milik seorang wanita muda, cantik, dan tampak rapuh. Namanya Alina, putri tunggal dari konglomerat terkaya di kota itu. Selama hidupnya, Alina selalu dikelilingi kemewahan, tetapi ada kehampaan dalam tatapannya yang sulit disembunyikan. Di luar, seorang pria berdiri di bawah payung. Tubuh tegapnya mencerminkan kekuatan, dan ada ketenangan yang sulit diabaikan pada wajahnya. Nama pria itu adalah Awan, sopir pribadi Alina selama 3 tahun terakhir. Meskipun hanya seorang pekerja, ia memiliki sesuatu yang langka, keberanian untuk mendengar tanpa menilai, berbicara tanpa menuntut, dan diam tanpa menghakimi. Alina hidup dalam dunia yang tak pernah ia pilih. Semua langkahnya diatur oleh ayahnya, termasuk perjodohan dengan seorang pengusaha muda, Haris. Haris tampan, berpendidikan, dan, di atas kertas, sempurna untuk Alina. Namun, setiap kali mereka berbincang, hatinya terasa hampa. "Apa kau tidak bahagia?" tanya Awan suatu sore ketika Alina duduk di kursi belakang mobil, memandang kosong keluar jendela. Alina terkejut. Awan jarang berbicara kecuali diminta. Ia memandang pria itu melalui cermin depan. "Apa maksudmu?" balasnya, agak defensif. "Kadang, seseorang bisa terlihat sangat cantik dari luar tetapi membawa beban berat di dalam," jawab Awan sambil tetap fokus pada jalan. Kata-kata itu seperti tombak yang menembus dinding tebal yang selama ini melindungi Alina. Ia tidak menjawab, hanya menatap Awan lebih lama dari biasanya. Di hari-hari berikutnya, percakapan-percakapan kecil di antara mereka mulai terjadi. Awan menceritakan masa kecilnya di desa yang jauh, di mana ia harus bekerja keras untuk membantu keluarganya. Sementara Alina, tanpa sadar, mulai membuka diri tentang mimpinya yang selama ini terkubur. "Aku ingin melukis," katanya suatu hari. "Tapi aku tahu ayahku tidak akan pernah mengizinkan." Awan hanya tersenyum kecil. "Apa kau akan hidup untuk mereka? Atau untuk dirimu sendiri?" Hari demi hari, hubungan mereka berkembang. Awan selalu ada untuk Alina, memberikan ruang baginya untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tidak memandang Alina sebagai anak konglomerat, melainkan sebagai manusia yang juga rapuh. Suatu malam, ketika Alina kembali dari pesta pertunangan yang mewah namun kosong, ia menemukan Awan sedang duduk di taman kecil di belakang rumah, membaca buku. "Apa yang kau baca?" tanya Alina sambil duduk di sebelahnya. Awan menunjukkan sampul buku itu. "Siddhartha karya Hermann Hesse. Ini tentang perjalanan mencari kebahagiaan sejati," kata Awan. "Apa kau sudah menemukannya?" Awan tertawa kecil. "Belum. Tapi aku pikir kebahagiaan ada di tempat yang tak terduga." Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka berbicara tentang kehidupan, cinta, dan mimpi. Alina merasa bebas, seolah ia menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Namun, tidak ada kebahagiaan yang tanpa harga. Hubungan mereka mulai mencuri perhatian. Para pelayan rumah berbisik-bisik, dan akhirnya kabar sampai ke telinga ayah Alina. "Apa maksudmu dengan mendekati sopir itu?" teriak ayah Alina dengan nada marah suatu pagi. "Aku tidak mendekatinya," jawab Alina, meskipun matanya mengisyaratkan sebaliknya. "Dia bukan dari dunia kita. Kau tidak boleh merusak reputasi keluarga kita." Alina mencoba melawan, tetapi kekuatan patriarki yang selama ini mengikatnya terlalu kuat. Awan dipecat tanpa peringatan, dan Alina dikunci di dalam rumah. Semua komunikasi dengan dunia luar diputus. Namun, cinta yang mereka miliki telah tumbuh terlalu kuat untuk dihancurkan begitu saja. Dalam surat yang diselundupkan melalui seorang pelayan yang simpatik, Awan menulis, "Jika kau percaya pada kita, aku akan menunggumu di tempat biasa."
Pergilah tanpa melihat ke belakang. Pada malam yang dingin, Alina berdiri di jendela kamar tidurnya, menatap gelapnya malam. Ia tahu, jika ia pergi, ia akan kehilangan semua kenyamanan dan harta yang pernah ia miliki. Tetapi jika ia tetap tinggal, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Dengan tekad yang jarang ia rasakan sebelumnya, Alina mengemas barang-barang pentingnya. Ia menulis catatan pendek untuk ayahnya. Aku mencintaimu, ayah, tetapi aku tidak bisa hidup seperti ini. Maaf. Ia melangkah keluar dari rumah besar itu, melewati lorong-lorong sunyi, dan menuju taman belakang, tempat Awan menunggunya dengan mobil tua yang sudah siap berangkat. Apa kau yakin? Tanya Awan ketika melihat Alina berdiri di depan mobil. Lebih dari segalanya, jawab Alina. Mereka pergi jauh, ke kota kecil di tepi laut, di mana tidak ada yang mengenal mereka. Awan bekerja sebagai nelayan, sementara Alina membuka galeri seni kecil. Mereka hidup sederhana, tetapi bahagia. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Beberapa tahun kemudian, Alina jatuh sakit. Penyakit itu membuatnya semakin lemah dari hari ke hari. Di malam terakhirnya, ketika mereka duduk bersama di pantai, Alina memandang Awan dengan mata penuh cinta. Apa kau menyesal? Tanyanya lemah. Awan menggenggam tangannya erat. Tidak, karena akhirnya aku hidup untuk sesuatu yang benar. Alina tersenyum. Aku juga. Suatu hari, seorang gadis muda memasuki galeri. Rambutnya dikepang panjang, dan ada semangat yang mengalir dari langkahnya. Ia mengenakan tas selempang besar yang penuh buku. Apa ini galeri seni milik Alina Wijaya? Tanyanya. Awan yang sedang menata ulang lukisan menoleh. Ia mengenali wajah gadis itu. Ada sesuatu di matanya, sebuah kilasan dari masa lalu. Ya, ini galerinya. Tapi beliau sudah tiada, jawab Awan dengan tenang. Gadis itu menggigit bibirnya, mencoba menyembunyikan emosinya. Aku tahu, aku datang untuk mengenalnya lebih baik. Setelah beberapa menit berbincang, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lila. Ia adalah keponakan Alina, putri salah satu sepupu jauhnya yang selama ini tidak terlalu dekat dengan keluarga besar. Namun, Lila mengaku selalu mengagumi Alina karena keberaniannya. Ayahku sering menceritakan bagaimana Alina melawan takdir yang dipaksakan padanya. Dia bilang, dia adalah satu-satunya orang dalam keluarga yang berani memilih jalan sendiri, kata Lila dengan kagum. Lila mulai sering datang ke galeri. Awan melihat dirinya seperti melihat Alina di usia muda, penuh rasa ingin tahu, semangat, tetapi terjebak dalam kebingungan tentang siapa dirinya dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidup. Suatu sore, Lila menemukan sebuah buku sketsa tua di sudut galeri. Ketika ia membukanya, ia menemukan gambar-gambar kasar, beberapa dengan catatan kecil di sampingnya. Ini milik Alina, ya? Tanya Lila. Awan mengangguk. Itu adalah sketsa yang ia buat selama perjalanan hidup kami bersama. Itu bukan hanya karya seni. Itu adalah cerita hidupnya. Dalam buku itu, ada gambar pertama mereka di pantai kecil. Sketsa wajah Awan saat ia sedang membaca di taman, hingga pemandangan rumah kecil tempat mereka memulai kehidupan baru. Melalui buku sketsa itu, Lila merasakan kehadiran Alina lebih dekat daripada sebelumnya. Awan memandang gadis itu dengan penuh perhatian. Kau tidak perlu menjadi seperti dia. Tapi kau bisa belajar dari keberaniannya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menjadi seseorang yang bukan dirimu. Beberapa bulan setelah kepergian Alina, ayahnya, Tuan Wijaya, yang selama ini menjadi penguasa segala hal dalam hidup Alina, mulai merasakan kehampaan. Rumah besar yang dulu penuh hiruk-pikuk kini sunyi. Namun, ada seseorang yang tetap menjalankan tugasnya dengan setia di rumah itu. Bayu, sopir pribadi keluarga Wijaya selama 2 dekade terakhir. Bayu adalah pria yang sederhana, pendiam, tetapi selalu hadir di saat dibutuhkan. Usianya beberapa tahun lebih muda dari Nyonya Wijaya, seorang wanita anggun yang selalu memegang teguh perannya sebagai istri pengusaha besar. Namun, sejak kepergian Alina, Nyonya Wijaya sering terlihat termenung di teras rumah. Tatapannya kosong.
Suatu sore, saat Bayu selesai mencuci mobil di garasi, ia melihat Nyonya Wijaya duduk sendirian di taman belakang. Tanpa banyak berpikir, ia menghampirinya. "Maaf, Nyonya, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Bayu dengan nada hormat. "Iya." Wijaya menoleh, seolah tersadar dari lamunannya. "Tidak, Bayu. Saya hanya merasa lelah." "Lelah karena apa, Nyi?" "Iya." Wijaya menghela napas panjang. "Karena hidup ini, semua terasa seperti beban. Dulu saya pikir dengan memiliki segalanya, saya akan bahagia. Tapi sekarang saya merasa kehilangan segalanya." Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di bangku dekatnya, menunggu Nyonya Wijaya melanjutkan. "Kau tahu," kata Nyonya Wijaya akhirnya, "Alina selalu berkata bahwa dia ingin hidup seperti dirinya sendiri, bukan seperti yang kami inginkan untuknya. Saya tidak pernah memberinya dukungan. Dan sekarang dia pergi." Bayu tetap diam, tetapi tatapannya penuh pemahaman. Ia tahu betul bagaimana kerasnya kehidupan di rumah ini. "Saya kira Nyonya hanya mencoba melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu," kata Bayu dengan hati-hati. "Tapi apakah itu cukup?" balas Nyonya Wijaya sambil memandang lurus ke depan. Setelah perbincangan itu, Nyonya Wijaya mulai memperhatikan Bayu lebih sering. Ia melihat pria itu bukan hanya sebagai pekerja keluarga, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan dalam kesederhanaannya. Bayu, meski pendiam, selalu memberikan pandangan yang menenangkan dalam setiap percakapan mereka. Suatu malam, ketika Tuan Wijaya sedang bepergian untuk urusan bisnis, Nyonya Wijaya mengundang Bayu untuk minum teh di taman belakang. Itu adalah hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Kau sudah lama bekerja di sini, Bayu. Kenapa kau tidak pernah pergi dan mencari kehidupan lain?" tanyanya. Bayu tersenyum kecil. "Saya sudah nyaman di sini, Nyonya. Lagi pula, saya tidak punya tempat lain untuk pergi." "Iya." Wijaya terdiam. Jawaban itu terasa sangat jujur, bahkan menyakitkan. "Dalam banyak hal, saya juga seperti itu," kata Nyonya Wijaya pelan. "Saya tidak pernah punya pilihan. Hidup saya sudah ditentukan sejak awal." Seiring waktu, obrolan mereka menjadi semakin pribadi. Iya. Wijaya mulai merasa ada sesuatu dalam diri Bayu yang memberinya ketenangan, sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam hubungannya dengan Tuan Wijaya. Suatu hari, Tuan Wijaya kembali lebih awal dari perjalanan bisnisnya dan tanpa sengaja melihat Nyonya Wijaya sedang berbicara dengan Bayu di taman. Meski tidak ada hal yang mencurigakan, cemburu yang telah lama terkubur mulai muncul. "Kau menghabiskan terlalu banyak waktu dengan sopir itu," kata Tuan Wijaya dengan nada tajam malam itu. "Iya." Wijaya menatapnya dengan tatapan penuh keberanian yang selama ini jarang ia tunjukkan. "Dia mendengar saya. Sesuatu yang tidak pernah kau lakukan." Kemarahan Tuan Wijaya memuncak. Ia memecat Bayu keesokan harinya tanpa memberikan penjelasan. Namun, kali ini Nyonya Wijaya tidak tinggal diam. "Kau tidak bisa memecat seseorang hanya karena kau merasa terancam," katanya. "Terancam? Dia hanya sopir," balas Tuan Wijaya. "Tidak. Dia adalah seseorang yang mengingatkan saya bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada harta dan kekuasaan." Untuk pertama kalinya, Nyonya Wijaya memilih melawan. Ia menemui Bayu yang sedang mengemas barang-barangnya di garasi. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Nyonya Wijaya. Bayu hanya mengangkat bahu. "Mencari pekerjaan lain. Mungkin. Hidup harus terus berjalan." Iya. Wijaya merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Keberanian untuk mengambil keputusan yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, Nyonya Wijaya membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia meninggalkan rumah besar itu dan memilih tinggal sendiri di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Bayu, yang kini bekerja sebagai pengemudi taksi, sering mengunjunginya untuk memastikan ia baik-baik saja. Hubungan mereka berkembang secara perlahan tetapi pasti. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan,
Hanya dua orang yang akhirnya menemukan kedamaian dalam kehadiran satu sama lain. Meski cinta mereka tidak secerah dan seberani kisah Alina dan Awan, itu adalah cinta yang sama tulusnya. Cinta yang muncul dari pengertian mendalam dan kesediaan untuk mendobrak batasan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.